Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus. Saya guru di SMAN 1 Giri Banyuwangi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk pelajaran sebagaimana biasanya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi pergeseran kesetimbangan kimia ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Pada materi yang sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai materi awal tentang kesetimbangan kimia. Oke, pada saat kita membicarakan mengenai kesetimbangan kimia, jadi kesetimbangan itu nanti dilihat dari reaksinya. Reaksi kesetimbangan itu tandanya adalah panahnya itu nanti ada tanda bolak-balik, atau istilahnya adalah reversible, dapat balik. Kalau pada reaksi biasa, kalian kan mengenal ada ruas reaktan sama ruas produk. Tetapi pada kesempatan kalau untuk mempelajari kesetimbangan kimia, kita tidak lagi mengenal adanya sisi reaktan sama sisi produk. Tapi yang kita bicarakan nanti adalah sisi atau ruas kiri dan ruas kanan. Karena namanya kesetimbangan, produk itu bisa menjadi reaktan, reaktan juga bisa menjadi produk. Nah, jadi kalau misalkan dibedakan berdasarkan panahnya dilihat seperti itu. Terus untuk pergeseran kesetimbangan kimia itu nanti ada beberapa faktor. Yang pertama nanti yang akan kalian pelajari adalah konsentrasi, kemudian nanti ada volume dan tekanan. Volume dan tekanan ini nanti dijadikan satu. Kemudian yang ketiga nanti ada suhu, yang terakhir ada katalis. Oke, kalau katalis itu sifatnya nanti dia hanya mempercepat reaksi, tapi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Baik, sekarang untuk pembelajarannya seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan menggunakan aplikasi Melia Lab, yaitu di sana ada virtual reality. Jadi kalau virtual reality itu nanti kita akan bermain dengan animasi dalam bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk 3 dimensi itu kalau misalkan kalian menggunakan kacamata virtual reality. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan untuk mode yang 360 atau non-gyro, itu nanti kalian seperti nge-game pada biasanya ya. Sudah dicoba kan? Oke, ini nanti akan saya tunjukkan. Kode kelasnya sudah tahu kan? 957772. Oke, saya share screen. Sebentar. Nah, ini. Sudah kelihatan untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, sekarang diperhatikan di sini ada 3 pilihan. Kemarin pada saat menginstal ada yang hanya muncul non-gyro, ya. Oke, kalau misalkan untuk yang VR ini fasilitasnya adalah untuk yang memiliki kacamata VR. Kemudian kalau misalkan untuk yang 360 view sama non-gyro, ini yang menggunakan Android. Jadi sementara Melia Lab ini hanya support untuk Android. Ini nanti yang saya gunakan adalah yang 360 view, karena kebanyakan dari kalian kan menggunakan yang ini. Kalau untuk non-gyro nanti hampir sama, tapi nanti bermain pada nanti layar sentuhnya hanya digeser. Oke, silakan dibuka. Kita klik 360 view, kemudian kita start. Kemudian ada perintah untuk merotasi atau memutar. Ya. Jadi seperti biasa, seperti yang sudah saya
ajarkan yang ada di video tutorialnya yang di YouTube, kemudian nanti tinggal dimasukkan kodenya, tinggal klik. Nah, kalau misalkan sudah kalian klik, kalian perhatikan, di sini ada 5 kelas. 5 kelas itu sudah saya tuliskan, nanti nomor 1 seperti apa, nomor 2 seperti apa, sudah ada judulnya sendiri. Memang tampilannya tidak urut, maka nanti yang harus kalian masuki pertama kali adalah yang pertama, kelas pertama, faktor kesetimbangan secara umum. Arahkan, kemudian lingkaran itu adalah posisi kalian. Jadi tinggal diarahkan, kemudian tinggal diklik. Tunggu loading. Jadi ini saya jelaskan untuk cara mainnya pada ruang yang pertama terlebih dahulu. Oke, pada saat memasuki ruang yang baru, maka yang perlu kalian perhatikan adalah cari pop-up info. Pop-up info itu adalah yang kuning, yang seperti ini. Diarahkan sampai muncul lingkaran. Nah, ini adalah awal. Jadi selamat datang di pembelajaran pergeseran kesetimbangan kimia. Ini ya. Terus di sebelah kanan ada tujuan pembelajaran. Jadi hari ini apa yang akan kita pelajari, ini sudah ada di tujuan pembelajaran. Nah, di bawah gambar ada kolom preview sama next. Artinya gambar itu lebih dari 1. Jadi tinggal diarahkan, jadi titik putih itu adalah kalian. Ini. Arahkan ke next, kemudian klik. Jadi kalian harus memutar ya. Jadi mungkin hampir sama dengan kalau misalkan kalian main game Pokemon Go itu. Oke, kalau misalkan masih ada kolom next, silakan diklik. Kalau tampilannya berbeda, berarti ini adalah materi yang baru. Seperti ini. Jadi diperhatikan dulu untuk kelas yang pertama ya. Kemudian diklik lagi yang next. Apakah nanti ada tampilan baru atau tidak? Ternyata tampilannya adalah tampilan gambar yang pertama. Berarti sudah cukup untuk materinya. Nah, kemudian ini karena klik, ini saya hapus dulu. Bagaimana cara berjalannya? Maka nanti lihat di depan kalian ada standpoint. Standpoint ini ya bentuknya seperti mata. Ini ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal sorot dan jalan. Nah, di sini ada guru yang menjelaskan. Kemudian dilihat di sana ada info apa, jadi nanti disorot. Info pertama itu dijelaskan bahwasanya secara umum yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia ada 5. Di sebelah kiri ada pop-up info, disorot. Nah, ini adalah asas Lee Sutherland. Jadi ini yang menjelaskan mengenai prinsip kesetimbangan atau pergeseran kesetimbangan kimia. Oke, sekarang di jendela itu saya berikan standpoint. Fungsinya adalah kalau kalian ingin melihat pemandangan yang di luar. Nah, jadi kalian bisa lihat di luar seperti apa kondisinya. Jadi sudah saya atur sedemikian rupa. Seperti ini. Kemudian kita cek apakah ada pop-up info yang lain. Ternyata ada, yaitu yang ada sebelah kanan, dekat jendela sebelah kanan. Cara berjalannya adalah kita sorot untuk standpoint-nya seperti ini. Nah, kita cek sini ada informasi apa. Nah, jadi setelah mempelajari semua info di ruangan, silakan masuk ke portal. Portal itu yang lingkaran yang dekat itu. Nah, tapi kalau seandainya seperti ini, kalian ternyata pada saat mencermati materi ternyata ada bagian yang belum dipahami. Maka kalian bisa kembali ke kondisi awal atau posisi awal ketika kalian masuk. Jadi sorot standpoint yang tengah, kemudian tarik yang ke belakang, arahkan di standpoint yang belakang, yang dekat dengan materi.
Nah, kemudian tinggal dilihat. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, saya tunjukkan untuk yang portalnya. Jadi kita masuk ke portal, itu adalah masuk ke materi yang kedua, atau kelas yang kedua. Nah, jadi kelas yang kedua itu adalah konsentrasi kesetimbangan. Dengan nanti klik yes ya. Jadi nanti tinggal disorot kolom yes, kemudian masuk. Ini. Nah, caranya nanti sama. Oke, nanti ini ada 5 kelas. Di kelas yang terakhir itu adalah mengenai katalis dan kuis. Sebelum kuis, tolong jangan dikerjakan terlebih dahulu. Kita lakukan, kita simpulkan dulu sama-sama. Jadi nanti supaya kalian lebih paham, jadi kita berikan kesimpulan sama-sama. Baru setelah paham, nanti kalian kerjakan kuisnya. Oke, silakan dudukkan. Coba Ajeng minta tolong jelaskan di ruang yang pertama. Di ruangan pertama itu setelah kita masuk, kita bisa melihat portal yang kok portal kayak kotak kuning itu dibuat lihat informasi. Ya, dibuat lihat informasi. Setelah itu sebelah kanannya ada kayak materi gitu tentang pergeseran posisi kesetimbangan. Terus kalau kita mau maju ke depan, kita ada lihat kayak mata-mata gitu. Itu namanya sebagai ya buat jalan, sebagai arah kita jalan. Setelah itu di situ juga dijelaskan ada faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Ada 5. Setelah itu kalau kita ke arah standpoint ke kiri ada asas Satelier ya. Kemudian kita juga bisa lihat apa namanya pemandangan di luar kelas. Terus kalau mau ke portal selanjutnya ada kayak lambang apa namanya lingkaran gitu. Iya. Oke, yang lain sudah paham untuk cara-caranya. Jadi kalau seandainya nanti untuk katakan materinya belum paham, kalian bisa ke belakang ya. Jadi ke belakang, ke posisi awal, benar-benar dibaca untuk materinya. Kalau untuk tampilan di ruang suhu nanti seperti ini. Nah, ada tampilannya hanya 3, yaitu ada info, kemudian ada gambar, kemudian ada portal. Di gambar ini nanti dijelaskan mengenai pengaruh suhu seperti apa terhadap kesetimbangan. Kemudian pada gambar yang berikutnya, ini ada contoh soal sekaligus nanti ada keterangannya. Reaksi yang pertama itu merupakan kesetimbangan pembentukan NO2. Reaksinya adalah reaksi endoterm. Ditandai dengan harga perubahan entalpinya adalah positif. Kemudian reaksi yang kedua adalah kebalikan dari reaksi yang pertama. Kalau misalkan delta H awal adalah positif, maka kalau reaksinya dibalik menjadi negatif. Dari endoterm berubah menjadi eksoterm. Nah, terus kaitannya seperti apa? Kalau misalkan ingin menyimpulkan, jadi kalau misalkan suhu pada sistem itu nanti ditingkatkan, maka reaksi akan mengarah pada reaksi yang endoterm. Jadi contohnya seperti ini, pada reaksi yang pertama, itu kan reaksinya kan sudah endoterm. Itu kan reaksi pembentukan NO2 dari N2O4. Kalau pada sistem reaksi yang pertama itu ditingkatkan suhunya, maka reaksi akan mengarah ke kanan. Karena ke kanan ini mengarah pada reaksi endoterm.
Nah, terus kalau seandainya pada reaksi yang pertama suhunya diturunkan, maka reaksi akan mengarah ke kiri. Karena kalau ke kanan ini kan sudah endoterm, karena pembentukan NO2. Kalau suhunya diturunkan berarti dia adalah mengarah ke eksoterm. Kalau eksoterm berarti kebalikannya, ke kiri. Jadi seperti itu ya untuk keterangan dari suhu. Oke, kita lanjutkan ke katalis dan buis. Oke, tampilannya dilihat terlebih dahulu, dicek. Jadi untuk settingnya adalah di sini adalah cafe. Kita cek terlebih dahulu infonya apa. Nanti mengerjakan buis. Kemudian di sini ada pengaruh katalis. Katalis sekali lagi kalau misalkan kalian ingin meringkas mengenai katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Dia hanya mempercepat reaksi. Oke, kemudian kita cek yang di depan. Oke, sebelum kalian mengerjakan kuis, kalian bisa lihat-lihat sekelilingnya terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya berikan untuk standpoint, supaya nanti bisa melihat kondisi kotanya. Bisa dicek. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau untuk mengerjakan kuis, kalian tidak harus kembali ke sini. Ya. Jadi kalau untuk mengerjakan kuis dari sini kalian lihat sebelah bawah ada garis 3. Kalian sorot, kemudian klik. Jangan sampai diklik terlebih dahulu. Di sana ada tag quiz. Tag quiz ini hanya digunakan untuk satu akun. Kalau satu akun sudah masuk, berarti nanti kalian harus mengerjakan dan tidak bisa diulang untuk akun yang sama. Jadi kalau misalkan masih ada materi yang belum paham, silakan ditanyakan dulu. Untuk pengaruh konsentrasi, ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Untuk pengaruh suhu sama tekanan, yang belum paham silakan. Atau pengaruh volume. Jadi nanti untuk kuisnya dilihat untuk reaksinya seperti apa. Jadi nanti hanya berkutat pada pergeseran kesetimbangan kimia saja. Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan untuk kuisnya. Arahkan ke bawah tadi, kemudian nanti langsung ke kuis. Apabila dalam keseimbangan konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Oke, ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan untuk kesetimbangan, itu yang dibayangkan adalah mengenai bisa dianalogikan sebagai timbangan kodok yang ada di pasar tradisional. Jadi kalau misalkan kalau untuk ruas kiri ternyata ada salah satu bagian atau salah satu unsur senyawa yang terlibat dalam reaksi itu ditambahkan konsentrasinya, maka nanti kesetimbangan akan mengarah pada sisi yang berlawanan.
Kalau seandainya pada sisi kiri atau ruas kiri ada konsentrasi yang diturunkan, maka pergeseran akan mengarah pada sisi sebelah kiri. Jadi seperti itu. Jadi keinginannya adalah ingin selalu setimbang, itu ya. Nah, terus kalau pengen lihat tampilannya nanti seperti ini. Nah, jadi kalau misal ini sahabat sederhana, jadi hanya ada standpoint. Langsung mengarah standpoint, sebelah kiri ada pop-up info, penjelasan materinya, ada pengaruh konsentrasi, kemudian di bawah ada kolom preview sama next, artinya gambarnya lebih dari satu, tinggal diklik, ada contoh sama pembahasannya, di situ kan ada SO2 tambah O2 menjadi 2 SO2. Nah, bila pada sistem kesetimbangan ditambahkan gas SO2, artinya gas SO2 ini ditambahkan konsentrasinya. Gas SO2 ini kan posisinya ada di sebelah kiri. Kalau dia ditambahkan, maka akan bergeser ke arah kanan. Nah, kalau seandainya nanti pada sistem kesetimbangan dikurangi gas O2-nya, gas O2 ini posisinya ada di sebelah kiri. Karena dikurangi, maka dia mengarah pada sisinya O2, atau mengarah pada sisi kiri. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang konsentrasi? Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, pada yang ketiga ini ada volume dan tekanan. Nah, seperti ini ya. Untuk scene-nya ini atau kelasnya saya buat di pantai. Ini saya buat lebih kompleks karena menjelaskan dua materi sekaligus. Untuk volume dan tekanan ini nanti dia akan berlawanan. Silakan dieksplor. Nah, jadi nanti seperti ini. Sudah ada materinya di sini. Kemudian kalau ingin mengeksplor yang lain, cari standpoint yang terdekat. Nah, di sini ada contoh reaksinya. Contoh reaksinya ini adalah contoh kesetimbangan pembentukan NH3. Oke, kalau misalkan kalian membicarakan mengenai volume sama tekanan, yang perlu kalian bayangkan itu adalah ketika kalian memompa spesial. Memompa itu kan berarti ada tekanannya, sama seperti ini. Ini kalau misalkan diparatkan sebagai pompa, ini adalah pegangannya, dan ini nanti ada gas yang keluar. Jadi ketika tekanan diperbesar, kalau ini tekanannya dipencet, otomatis kan nanti gasnya ini kan akan lebih sedikit. Jadi kalau tekanan diperbesar, volumenya diperkecil. Kalau tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar. Jadi nanti kaitannya seperti itu. Terus untuk penjelasannya di sini atau untuk contohnya, kita cek di sana ada keterangan lain. Nah, oke, jadi kalau misalkan untuk contohnya ini adalah kesetimbangan untuk NH3. Jadi kalau misalkan kita membicarakan mengenai volume sama tekanan, maka nanti yang harus dilihat adalah jumlah koefisien kiri sama kanan. Ya. Nah, jadi nanti dilihat yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan bila volume sistem kesetimbangan tekanan diperbesar, kalau tekanan diperbesar otomatis volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan ini artinya bergeser kepada jumlah mol atau jumlah koefisien yang kecil. Jadi kalau misalkan kalian istilahnya menghafalkan, ikuti volumenya saja.
Volume diperkecil berarti mengarah pada jumlah koefisien yang kecil. Kalau volumenya diperbesar, berarti mengarah pada jumlah koefisien yang besar, yaitu di sini sebelah kiri. Sedangkan tekanan ini nanti berbanding terbalik dengan volume. Kalau volume diperbesar, berarti tekanannya diperkecil. Kalau volumenya diperkecil, tekanannya diperbesar. Kalau ingin mengarah ke portal, kalau sudah dipelajari,